Mudah-mudahan dari Allah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama belajar di Masjid Al-Hujjah, Pangkal Pinang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan forum yang kita selenggarakan sebagai forum yang diberkahi. Dalam pengumuman yang disampaikan oleh panitia, kita akan membahas tentang zikir pemancing rizki. Seperti apa bacaan yang bisa menyebabkan rizki seorang hamba itu semakin banyak, atau minimal bisa menutupi utangnya, sehingga dia berharap dengan mendapatkan bacaan itu bisa dia rutinkan. Sebelumnya saya mau tanya, apa keyakinan Anda tentang rizki? Apakah rizki itu sudah ditetapkan atau belum? Sudah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kita yakin tapi kita harus punya dalil. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah telah jamin rizkinya. Jangankan makhluk yang berakal, makhluk yang tidak berakal mereka juga dijamin rizkinya. Binatang yang ada di sekitar kita semuanya rizkinya telah dijamin oleh Allah. Demikian pula Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah prinsip, dan itu beliau nyatakan dalam bentuk bisikan dari Jibril. Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus telah membisikkan dalam batinku. Siapa Ruh Kudus? Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihissalam. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi rizki itu datangnya agak telat, Allah kasih dikit-dikit sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Lalu Nabi SAW memberikan pesan, khudhu ma hulla wada'u ma hurrim. Ambillah yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Sehingga dalam hadis ini beliau SAW mengajarkan prinsip bahwa rizki itu sama dengan ajal. Begitu orang hidup, pasti dia akan dapat rizki sepanjang dia hidup. Ketika dia mati, rizkinya selesai, rizkinya habis. Karena rizki bagian dari takdir Allah, rizki itu berbanding lurus dengan ajal. Siapapun yang hidup pasti akan dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip semacam ini yang selalu kita tekankan kepada kaum muslimin ahlu sunnah. Sehingga siapapun dalam urusan rizki, kita perlu sadar rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga suatu ketika para sahabat datang kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ja'a unasun ilan Nabi SAW faqal, ya Rasulullah, qad ghala si'ru fasa'ir lana. Datang beberapa orang menghadap Nabi SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, maka turunkan harga agar tidak memberatkan kami. Ketika Nabi SAW mendapatkan permintaan semacam ini, beliau tidak membuat ketetapan untuk diturunkan harga. Padahal kalau menurunkan harga, mampu nggak beliau? Mampu. Kenapa? Karena beliau seorang pemimpin. Beliau sebagai kepala negara. Namun Nabi SAW tidak melakukan kebijakan itu. Dan beliau justru memberikan pemahaman kepada para sahabat tentang bagaimana konsep rizki. Beliau SAW bersabda, Innallaha huwal qabidul basitul musa'ir ar-razik. Sesungguhnya Allah, dialah yang melapangkan dan menyempitkan rizki hamba, al-musa'ir, yang menetapkan harga,
Ar-Razik, dan yang memberikan jaminan rizki kepada hamba. Maksud dari hadis ini, wallahu a'lam, bahwa rizki kita telah ditetapkan oleh Allah, tapi tidak flat, tapi tidak datar. Kadang naik, kadang turun, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Al-Qabid, Al-Basit. Kadang Allah lapangkan dan kadang Allah sempitkan. Sehingga Allah punya dua nama yang bergandengan, Al-Qabidul Basit. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki hamba, karena Dia yang mengatur. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kemudian turun, bablas. Kalau sudah bablas selesai, mati. Dan Dia Al-Musa'ir, yang menetapkan harga. Maka terkadang ada harga yang murah, sehingga untuk membelinya mudah, kita nggak sulit. Mungkin sekarang lagi banjir mangga, yang dulu mangga mahal, per kilo 30.000, mau beli sayang sama uangnya. Sekarang mangga murah, orang mau beli gampang. Ada situasi tertentu di mana bahan makanan mahal, bahan makanan murah, sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga cara Allah Ta'ala membuat rizki hamba itu naik turun, diantaranya adalah dengan Allah mengatur War-Razik, dan Dia zat yang menetapkan rizki bagi para hambanya. Artinya sehebat apapun terjadi kondisi ekonomi global, misalnya sampai terjadi inflasi global, semua serba naik, sepanjang orang itu masih hidup dan dia dikasih rizki oleh Allah, dia pasti akan dapat makan. Dia pasti akan dapat makanan. Dia pasti akan mendapatkan rizki itu, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga bagian awal ini kita ingin menegaskan bahwa siapapun yang hidup, rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, lalu apa manfaatnya kita berdoa kepada Allah mohon rizki? Bukankah rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah Ta'ala telah menetapkan berapa jatah rizki yang akan kita dapatkan sepanjang kita hidup? Ayo. Yang pertama jamaah, jika kita perhatikan kehidupan yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan yang terbatas. Bahkan beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikan rizki keluarga Muhammad itu cukup untuk makan. Jadikan rizki keluarga Muhammad cukup untuk makan. Sehingga kita bisa saksikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaya atau miskin, Pak? Ada situasi beliau punya banyak harta, dan banyak situasi di mana beliau hidup dalam kondisi pas-pasan. Beliau sholat subuh, selesai sholat beliau tidak langsung turun dari masjid, beliau berzikir sampai ketika waktu duha pulang. Ketika beliau pulang sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, hal indakum min syai'? Kalian punya apa yang bisa dijadikan sebagai sarapan? Apa jawab Aisyah? Ma'indana syai'un ya Rasulullah. Saya nggak punya apapun ya Rasulullah untuk dipakai sarapan. Idzan asumannal yaum. Kalau begitu aku tak puasa. Pernah nggak Bapak menjumpai kayak gitu, Pak? Bapak pulang tanya sama istrinya, ada sarapan nggak? Gasnya habis, Bang. Nggak ada sarapan. Nggak ada sarapan bukan karena nggak punya bahan makanan, tapi karena nggak masak. Karena gasnya habis. Masih bisa beli. Tapi ketika nggak punya apapun, nggak ada bahan makanan, tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada sesuatu yang bisa dikunyah, itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Anda bisa bayangin, mungkin di zaman sekarang tidak ada orang yang ketika pagi hari pulang dari masjid kemudian tanya sama istrinya, ada sarapan nggak? Kita nggak punya apa-apa. Duit nggak punya, bahan nggak punya, nggak ada yang bisa dimasak, dan nggak ada makanan sisa. Zaman sekarang mungkin nggak ada. Dan itu dialami oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawari
kalau kau mau ini gunung bisa dijadikan emas. Apakah beliau berdoa kepada Allah seperti itu? Tidak. Sehingga Nabi SAW tidak minta kepada Allah kekayaan yang melimpah, memiliki emas segede gunung, atau punya kekayaan yang luar biasa, dan beliau tidak merasa iri dengan raja yang lebih kaya dibandingkan beliau. Rasulullah SAW pernah mengilak istrinya. Ilak itu apa? Ilak. Apa yang dimaksud dengan ilak? Ada yang tahu ilak? Iya? Mendiamkan. Mendiamkan itu boikot, hajar. Ada yang tahu ilak? Apa ilak? Lilladzina yu'luna min azwajihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi para lelaki yang mengilak istrinya, maka dia punya kewajiban maksimal tidak mendekati istrinya selama 4 bulan. Apa yang dimaksud dengan ilak? Gak ada yang tahu. Baik. Ilak adalah bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Itu batas maksimalnya berapa? 4 bulan. Rasulullah SAW pernah jatuh dari kuda atau jatuh dari kendaraan beliau. Lalu beliau mengalami sakit, kemudian beliau mengilak seluruh istrinya selama 1 bulan. Kemudian beliau tinggal di sebuah gubuk milik orang Ansar. Di dalam gubuk ini Nabi SAW sendirian. Tidak ada satupun istrinya yang menemani karena beliau sedang mengilak mereka. Sehingga para sahabat sering keluar masuk untuk menjenguk Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk. Kala itu Nabi SAW sedang tidur siang. Kemudian Umar masuk ke dalam. Di gubuk itu di bagian dalam gak ada apapun kecuali hanya sebuah mangkok yang terisi air. Gak ada makanan apapun. Kemudian Umar menangis. Nabi SAW terbangun, dan dari situlah riwayat yang kita dapatkan. Ngecap bekas dari tikar yang digunakan untuk tidur. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, di sana ada raja Persia, di sana ada raja Romawi yang mereka bergelimang dengan harta. Tapi seperti ini kondisi Anda. Apa jawab Nabi SAW? Apakah beliau iri kepada raja-raja itu, jemaah? Tidak. Sehingga beliau tidak mengatakan, tenang wahai Umar, sebentar lagi kita akan kuasai kerajaannya. Beliau tidak menyampaikan seperti itu. Tapi yang beliau sampaikan, ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu merasa bahagia wahai Umar, kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga Nabi SAW ketika mendengarkan pernyataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai bagaimana kondisi raja-raja kafir yang mereka bergelimang dengan harta, mereka punya kekayaan yang melimpah, dan beliau sendiri adalah seorang pemimpin negara, tapi beliau tidak merasa iri dengan mereka. Justru beliau tanamkan sebuah pemahaman yang sangat baik kepada Umar. Kamu gak perlu iri dengan orang-orang itu. Tidakkah kita merasa bahagia ketika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Jadi ini contoh bahwasanya dalam kehidupan yang pas-pasan sekalipun, Rasulullah SAW tidak minta kepada Allah agar diberi kekayaan yang melimpah. Demikian pula yang dialami oleh para sahabat. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Abu Dzar menceritakan, jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada beberapa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini adalah sahabat-sahabat yang hidupnya pas-pasan. Faqalu, lalu mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya borong pahala. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa salat sebagaimana kita salat, mereka puasa sebagaimana kita puasa,
tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya, namun kita nggak bisa. Coba lihat para sahabat yang miskin di kalangan muhajirin, apakah mereka iri dengan sahabat yang kaya jemaah? Iri atau tidak, Pak? Ya, iri dari sisi apa? Bisa beramal dengan harta. Mereka merasa iri ketika sahabat kaya itu bisa beramal dengan harta, sehingga titik irinya bukan dari sisi banyaknya hartanya, tapi dari sisi kesempatan untuk beramal. Yang kaya bisa beramal, ya Rasulullah, mereka bisa sedekah, mereka bisa membebaskan budak dengan harta yang mereka punya, sementara kita nggak bisa. Lalu Rasulullah SAW memberikan beberapa amalan yang bisa bernilai sedekah. Apa saja jamaah? Tasbih bisa bernilai sedekah, tahmid bisa bernilai sedekah. Beliau bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk sedekah? Kemudian Nabi SAW memberikan rincian, bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tasbih, tahmid, takbir bisa bernilai sedekah, tahlil bisa bernilai sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Ada banyak peluang sedekah. Cara Nabi SAW ketika menenangkan sahabat-sahabat yang miskin itu, beliau tidak ajarkan kepada mereka, coba sini, kamu pengen tahu doa cara mencari rizki? Beliau tidak ajarkan demikian. Tapi yang beliau ajarkan apa? Amalan yang bisa bernilai sedekah. Sehingga kalaupun kalian merasa kalah dengan orang kaya dalam masalah amalan, kalian masih punya amalan yang lain yang sebanding dengan itu. Apa? Baca zikir. Subhanallah. Satu subhanallah, satu sedekah. Satu alhamdulillah, satu sedekah. Wa fi kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil yang kalian baca juga sedekah. Anda baca la ilaha illallah, sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Nahi munkar sedekah. Jadi amar ma'ruf sendiri, nahi munkar sendiri. Yang mungkin situasinya terpisah. Ada orang tidak melakukan amalan, Anda ajak, ayo Pak sholat. Apa ini? Amar ma'ruf. Ada orang melakukan kesalahan, Anda cegah, ini nggak boleh. Apa ini? Nahi mungkar. Dan masing-masing bisa bernilai sedekah. Sampai kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam hubungan badan yang kalian lakukan bisa bernilai sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu minallahi ajrun? Ya Rasulullah, apakah ketika kita melampiaskan syahwatnya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haramin. Apa menurut kalian kalau orang melampiaskan syahwatnya ke arah yang haram? Akana alaihi wizrun? Akana alaihi fiha wizrun? Bukankah dia akan berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula ketika dia salurkan ke dalam yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Baik. Kita dapat pelajaran berkaitan dengan masalah bagaimana persaingan antara sahabat miskin ini ketika mereka nggak ingin kalah dengan sahabat kaya. Bukan dari sisi banyaknya harta, tapi dari sisi bagaimana agar mereka bisa beramal sesuai dengan amalan sahabat yang kaya. Karena itu ada sebagian di antara sahabat yang berdoa kepada Allah Ta'ala dalam bentuk tidak mau jadi sahabat yang miskin. Gak mau jadi sahabat miskin. Beliau adalah Ubadah. Beliau adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau Sayyidul Khazraj, salah satu di antara sahabat pemuka suku Khazraj. Di Madinah ada dua suku besar. Yang pertama namanya apa? Suku Aus. Yang kedua suku Khazraj.
Sa'ad bin Ubadah terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Demikian pula orang tuanya, nenek moyangnya, mereka adalah orang-orang yang dermawan. Orang tuanya, mbahnya, rata-rata adalah orang yang dermawan. Dan beliau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma habli majdan, wala majda illa bifi'alin, wala fi'ala illa bimalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu kehormatan. Dan orang tidak akan mendapatkan kehormatan kecuali dengan usaha. Dan orang tidak akan bisa punya usaha kecuali dengan modal harta. Lalu beliau mohon kepada Allah, Allahumma innahu la yasluhunil qalil wala asluhu alaih. Ya Allah, aku enggak layak untuk jadi orang miskin. Dan aku enggak mau jadi orang miskin. Pernah doa kayak gitu, Pak? Berdoa menyatakan aku nggak layak jadi orang miskin, ya Allah. Pernah kayak gitu? Nggak pernah. Ini doanya sahabat Sa'ad bin Ubadah. Kenapa beliau berdoa seperti itu, Pak? Sehingga beliau minta kepada Allah diberi jaminan agar punya banyak harta. Karena beliau punya tekad. Beliau radhiyallahu anhu itu punya tekad. Sepanjang Nabi SAW ada di Madinah, Sa'ad bin Ubadah ingin mencukupi kebutuhan Nabi SAW dan para keluarganya, serta para sahabat muhajirin yang lain. Sampai diceritakan, situasi Madinah ketika itu kan banyak didatangi oleh masyarakat dari luar untuk masuk Islam. Ada yang satu rombongan, ada beberapa orang datang, lalu mereka ditempatkan oleh Nabi SAW di masjid di bawah balkon. Balkon itu artinya apa? Sufa. Makanya mereka disebut ashabu sufa atau ahlu sufa. Orang yang istirahat di bawah balkon masjid. Mereka kalau malam makannya di mana? Nggak ada, Pak, seperti zaman kita di pinggir jalan ada warung. Di Madinah nggak ada seperti itu. Lalu dari mana mereka bisa mendapatkan makanan? Dibawa oleh penduduk asli Madinah. Ayo datang ke rumah. Sehingga masyarakat Madinah kalau malam pekerjaannya adalah bawa orang-orang yang mereka berada di Sufa. Ada yang bawa 1, ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa sekian orang. Berapa yang bisa dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah? Beliau membawa 80. Rata-rata yang beliau bawa puluhan. Sampai dalam sebagian riwayat, beliau pernah membawa 80 orang. Ayo 80 orang ke rumah. Dikasih makan semuanya. Sudah? Setelah itu mereka bisa beristirahat. Demikian kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena itu, di depan Masjid Nabawi, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dan yang lainnya, ada wadah makanan. Bapak tahu tampa nggak? Tampa tahu? Ya, wadah makanan yang terbuat dari bambu, Pak. Mungkin di sana, wallahu alam bahannya apa. Kalau di tempat kita seperti bambu. Dia ditaruh dan digantung di depan Masjid Nabawi. Siapapun boleh naruh makanan di situ. Siapapun boleh mengambil makanan dari situ. Dan ada sebagian di antara orang yang tidak mengharapkan kebaikan, dia naruh makanan kurma yang sudah ada binatangnya. Orang Jawa nyebut bubuk, tahu bubuk? Jadi dia binatang yang ketika makan kurma itu nanti menghasilkan bubuk, sehingga ini kurma sudah tidak lagi utuh, ditaruh di situ. Yang mungkin dia nggak doyan. Atas peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi." Janganlah kalian secara sengaja memilih yang buruk-buruk yang kalian nggak doyan untuk diinfakkan. Tayyib. Sehingga dulu para sahabat, cara mereka dalam berbagi dengan orang lain adalah dengan naruh makanan di dekat masjid. Lalu siapapun boleh ngambil, siapapun boleh naruh di situ. Maka kalau ada yang tanya, Pak, model etalase di zaman sekarang, Pak, ditaruh di depan masjid, siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan, itu hukumnya gimana?
sunnah. Insya Allah itu sesuai sunnah. Cuman masalahnya lebih banyak yang ngambil daripada yang naruh. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa sahabat itu berdoa kepada Allah mohon rizki, tujuannya apa? Dalam rangka agar bisa beramal dengan harta yang dia punya. Komitmen itulah yang ada pada hati mereka. Sehingga saat mereka berdoa kepada Allah minta rizki, itu diiringi dengan komitmen. Kalau saya dikasih rizki, saya ingin agar nanti bisa memenuhi kebutuhan si A, memenuhi kebutuhan si B, memenuhi para santri yang membutuhkan dan seterusnya. Itulah komitmen mereka. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Selanjutnya jamaah, Nabi SAW, catatan berikutnya, Nabi SAW juga mengajarkan beberapa doa agar seseorang minta rezeki kepada Allah. Dan jika kita perhatikan doa beliau mohon rezeki kepada Allah, tujuannya adalah agar orang itu tidak menjadi makin durhaka disebabkan karena ujian kefakiran. Tidak menjadi orang yang durhaka disebabkan karena ujian kefakiran. Ada enggak Pak orang yang kemudian dia keluar dari syariat karena ujian kefakiran? Banyak. Sehingga dia enggak kuat, saya enggak sanggup Pak kalau seperti ini terus. Akhirnya dia kerja dengan cara yang haram. Atau bahkan sampai dia murtad disebabkan karena dia lebih milih dapat dukungan harta dari non-muslim sehingga dia tinggalkan agamanya. Realitas semacam ini banyak. Karena itu salah satu di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kenapa beliau gandengkan ini? Karena tujuan kita minta kepada Allah rizki adalah agar kita tidak menjadi fakir yang menyebabkan kita nggak sanggup untuk menahan situasi itu sampai kemudian kita durhaka kepada Allah. Di mana banyak orang yang maksiat karena dia nggak kuat ketika diberi oleh Allah Ta'ala ujian fakir. Minimal yang dia lakukan adalah mengambil sesuatu yang haram. Minimal yang dia lakukan, bahkan waliyadzubillah, sebagian orang sampai menjual dirinya dengan melakukan praktek zina agar dia bisa mendapatkan bayaran. Yang lebih parah lagi adalah sampai kemudian dia keluar dari agama, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dalam rangka untuk mendapatkan sebagian kenikmatan dunia. Sehingga maksud doa memohon kepada Allah perlindungan dari kefakiran adalah agar tidak mengalami situasi seperti ini. Jangan sampai kefakiran itu mengantarkan dirinya kepada kemaksiatan yang lebih besar. Baik. Hal yang sama juga yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana maksud berdoa kepada Allah agar beliau tidak mengalami kondisi miskin, kondisi kefakiran adalah agar tidak ditindas oleh orang lain, dihina oleh orang lain, diremehkan oleh orang lain. Karena kondisi ini menyedihkan bagi setiap muslim yang seharusnya dia bisa menjaga wibawanya. Saya ulang, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah memohon agar dijauhkan dari sifat fakir dengan harapan agar tidak dihina oleh orang lain. Anda bisa hafalkan doa ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wa a'udzu bika minal qillati wadh-dhillah wa a'udzu bika an adlima wa udlam. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wa a'udzu bika minal qillati wadh-dhillah wa a'udzu bika
an adlima au udlam. Ada berapa yang diminta? Ada 5 yang diminta dalam 3 kata a'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Yang pertama dari kefakiran. Wa a'udzubika, boleh ulangi lagi, wa a'udzubika minal hillati wadzillah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kondisi miskin dan terhina. Wa a'udzubika an adlima au udlam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari mendolimi orang lain atau didolimi orang lain. Nabi SAW meminta 5 hal: fakir, miskin, terhina, mendolimi, didolimi. Dan beliau nyatakan dengan kata a'udzubillah, a'udzubika sebanyak 3 kali. Baik. Berarti maksud beliau dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pelindungan dari miskin, tujuannya apa? Agar tidak dihinakan oleh orang lain. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dia hidupnya nyaman, walaupun pas-pasan, dan dia terhormat di masyarakat karena tidak punya masalah dengan masyarakat, walhamdulillah, berarti tujuan dia tidak terhina sudah tercapai. Maka orang ini dengan rezeki berapapun yang dia miliki tidak akan mempengaruhi kehormatan dirinya. Ada sebagian orang yang ketika dalam kondisi miskin kemudian dia menjadi orang yang terhina. Misalnya kemudian dia menjilat orang kaya, atau dengan cara kerja yang menghinakan dirinya sehingga kehormatan dirinya jatuh. Dan itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa kepada umatnya. Kaum muslimin harus bisa menjaga wibawahnya, dan salah satunya adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pelindungan dari adzillah, dari adanya kehinaan. Baik. Ini salah satu di antara contoh di mana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah memohon pelindungan dari miskin, dan tujuannya adalah agar kaum muslimin tidak dihina oleh orang lain. Demikian pula dalam doa yang lain, Nabi SAW memohon pelindungan kepada Allah agar tidak terlilit utang. Karena kalau sudah terlilit utang, biasanya kalau ngomong sukanya bohong. Rasulullah SAW di penghujung salat menjelang salam, beliau sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ma'tham, dari perbuatan dosa, dan al-maghram, dari kondisi terlilit utang, jatuh pailit. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aitaka sami'tu an taqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aku lihat Anda ini sering sekali membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kenapa demikian? Kemudian Nabi SAW memberikan alasan, inna rajula idza gharima hadatha fakadzdzaba. Karena orang itu ketika terlilit utang, biasanya kalau dia ngomong sukanya bohong. Sehingga yang ditakutkan di mana, Pak? Bohongnya. Dan sebab kenapa orang itu bohong, karena dia didesak dengan utang. Sehingga setiap kali dia berjanji besok, besok, tapi besok tanpa ujung, besok sebelum kiamat. Nah, besok tanpa ujung. Dalam posisi inilah orang terkadang ketika dia diberi keadaan oleh Allah jatuh miskin, sampai mengantarkan dirinya untuk berbuat maksiat, mengantarkan dirinya untuk berbohong ketika berbicara dan seterusnya. Disebabkan karena dia tidak memiliki harta yang mencukupi sampai dia terlilit dengan utangnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minad daini
wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terlilit utang dan ditindas oleh orang lain. Karena salah satu di antara sebab orang tertindas adalah ketika dia punya utang. Ada kesempatan orang untuk terus nagih, menekan, menindas dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar tidak mengalami situasi seperti itu, menjadi orang yang ditindas oleh orang lain disebabkan karena terlilit utang. Baik, dari semua riwayat ini kita mau menyimpulkan, sebenarnya apa sih Pak tujuan kita diajarkan berdoa mohon rizki? Apa tujuan syariat? Apa tujuan Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita berdoa mohon rizki? Bukankah rizki kita sudah ditetapkan? Menjawab pertanyaan di depan tadi ya. Kalau rizki sudah ditetapkan, lalu kenapa kita berdoa untuk minta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah beberapa hadis yang tadi kita sebutkan. Kita diajarkan untuk berdoa minta rizki, diajarkan untuk minta kekayaan, minta harta. Bukan kekayaannya yang kita harapkan, tapi pengaruh dari situ. Yang pertama adalah kita diajarkan untuk berdoa minta harta kepada Allah agar kita bisa memberi manfaat bagi yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat siapa? Sa'ad bin Ubadah. Sehingga beliau minta kepada Allah Ta'ala agar diberi kekayaan yang melimpah. Tujuannya adalah agar beliau bisa memberikan layanan bagi Nabi SAW, keluarga beliau dan para sahabat muhajirin. Dan komitmen itu beliau laksanakan. Sebelumnya ada satu doa yang pernah dibaca oleh seorang Nabi, di mana beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan yang sangat luas yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Nabi siapa itu? Sulaiman alaihissalam. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Allah Ta'ala mengatakan di lanjutan ayat, fasakharna lahur rih. Kemudian kami tundukkan kepada Sulaiman ar-rih, angin. Tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Di mana angin ini bisa terbang sesuai dengan perintah Sulaiman. Rukha'an dengan terbang yang nyaman, haitsu asab ke arah yang beliau inginkan. Mau ke kanan, mau ke kiri sesuai dengan perintah Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Dan Allah tundukkan setan-setan. Yang dimaksud adalah jin. Ada yang ahli dalam membuat bangunan, wa ghawwas, dan ada yang ahli dalam menyelam. Wa akharina muqarranin, sementara setan yang enggak mau nurut, mereka terbelenggu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya Sulaiman dengan Allah berikan pasukan yang meliputi manusia, jin, bahkan binatang. Dan beliau berdoa kepada Allah, la yanbaghi li ahadin min ba'di, tidak boleh untuk diberikan kepada siapapun setelah aku meninggal. Tapi subhanallah, apa yang Allah nyatakan tentang Sulaiman? Famnun hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini adalah pemberian dari kami, silahkan kau berikan kepada orang lain atau kau nikmati bighairi hisab, semuanya tanpa hisab. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Sulaiman alaihissalatu wassalam. Baik, karena beliau minta kerajaan bukan dalam rangka untuk kepentingan dirinya, tapi untuk apa Pak? Untuk dakwah. Sehingga beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala seorang nabi dan raja, penguasa, dalam rangka untuk menyebarkan dakwah tauhid ke seluruh penjuru dunia. Demikianlah yang terjadi pada Sulaiman alaihissalam. Maka yang pertama, silahkan Anda memperbanyak minta rezeki kepada Allah, minta harta silahkan, tapi jujur dalam komitmen. Kenapa Bapak minta harta?
karena saya ingin jadi orang yang bisa memberikan manfaat dengan harta yang saya punya. Alhamdulillah, lanjutkan. Atau yang kedua, dia minta kepada Allah harta, dia minta kepada Allah rizki yang banyak, dengan maksud agar dia tidak menjadi orang yang terhina. Sehingga misalnya dia memandang, saya kerjanya seperti ini mas, misalnya jadi orang yang pekerjaannya kurang bagus menurut status sosial masyarakat, nggak ada pilihan yang lain, kadang dibentak orang, kadang dimarahi orang, kadang dikit-dikit isinya cuman Masya Allah, jadi saya kadang nggak betah kerja di sini, tapi gimana lagi, bisa saya hanya ini. Misalnya dia jadi pembantu di tempat orang, untuk pekerjaan yang lain dia nggak sanggup, sering dimarahi sama orang, sehingga dia merasa terhina. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kekayaan, agar aku tidak terhina, agar aku tidak ditekan sama orang, dan seterusnya. Maka orang yang berdoa kepada Allah minta rizki, dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta kelancaran harta, dengan tujuan semacam ini tujuan yang mulia. Lanjutkan. Atau ada juga orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta harta dan minta rizki dengan tujuan agar dia bisa lebih longgar dalam beribadah. Ya, sebagaimana yang tadi kita diajarkan, di mana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ingin memberikan jaminan kepada orang-orang yang datang ke kota Madinah. Dan bisa jadi kita maknai lebih luas ketika ada orang yang minta kepada Allah harta dengan harapan agar nanti bisa sedekah, bisa bayar zakat, bisa haji, bisa umroh, bisa nyambung silaturahmi, dan seterusnya. Sehingga dia mohon kepada Allah harta agar dia punya kelonggaran dalam beribadah, dan agar dia tidak ditekan sama orang lain, sehingga saat dia bukan lagi karyawan, dia bisa bebas untuk ikuti kajian. Ketika dia bukan lagi statusnya sebagai karyawan, dia bisa sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya, tepat waktu. Karena ada banyak orang yang ketika dia jadi karyawan dia nggak bisa sholat tepat waktu. Itu contoh harapan ketika orang mohon rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan harapan-harapan yang lainnya. Berarti maksud kita belajar tentang doa mohon rezeki adalah bukan hartanya, tapi apa Pak? Manfaat di balik itu. Itulah yang diajarkan bagi seorang muslim. Sehingga kalau ada yang tanya, Pak, apa sih doa pemancing rezeki? Kalau kamu tahu terus mau digunakan untuk apa? Saya ingin minta kepada Allah rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak. Kalau sudah dapat rezeki yang banyak, nah disitulah kemungkinan mungkin dia akan bingung. Kamu setelah mendapatkan rezeki yang banyak mau ngapain? Apakah hanya sebatas untuk ngumpulin duit? Atau biar bisa lebih sombong dibandingkan yang lain? Bukan untuk tujuan itu. Tapi lebih kepada masalah bagaimana ketika Allah kasih rezeki kepada kita agar kita tidak ditindas orang, kita tidak terhina dalam pandangan orang lain, kita bisa memberikan manfaat bagi orang, kita bisa lebih leluasa dalam beribadah, dan seterusnya. Inilah niat-niat yang mulia. Baik. Meskipun demikian jamaah, ketika orang sedang dapat masalah, ada solusi yang diberikan oleh sebagian ulama. Yang solusi itu diantaranya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan istighfar dijanjikan akan mendapatkan apa? Kelancaran rezeki. Sebuah kisah yang ma'ruf yang mungkin Bapak Ibu sering dengar, yang ternyata kisah itu diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dari Ar-Rabi bin Sabih. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Sabih. Beliau pernah bercerita, syaka rajulun ilal Hasan al-Jadubah. Ada orang yang datang kepada Imam Hasan al-Basri mengadukan musim paceklik yang sedang terjadi. Maka Hasan memberikan saran, istaghfirillah, kamu harus banyak beristighfar. Orang kedua datang dan menyampaikan, dia mengadukan kepada Hasan al-Basri, saya itu susah untuk nyari duit, kerja di mana-mana sering gagal, penghasilannya terbatas.
Solusinya bagaimana? Apa kata Hasan? Istaghfirillah, perbanyak istighfar kepada Allah. Orang ketiga minta atau dia mengeluhkan kepada Hasan, sudah lama nikah tapi belum dapat anak. Maka Imam Hasan menyarankan kepadanya, istaghfirillah, perbanyak istighfar kepada Allah. Murid beliau, Ar-Rabi bin Sabih, kemudian tanya kepada Hasan, ataka rijalun yashkuna anwa'an wa amartahum kullahum bil istighfar. Ada banyak orang yang datang kepada Anda mengadukan aneka masalah yang mereka punya. Subhanallah. Dan demikianlah para ulama ya. Mereka tidak hanya jadi tempat bertanya dalam masalah hukum dan agama, bahkan mereka juga jadi tempat penampung curhatan para jamaah. Dari sejak zaman tabi'in itu sudah mengalami seperti itu. Datang orang punya masalah, datang orang punya masalah, dan sebagainya. Itulah ulama. Padahal mohon maaf, ulama punya masalah nggak Pak? Hah? Banyak. Ulama punya masalah. Beliau juga manusia. Cuman mereka lebih banyak mendiamkan masalah itu. Sehingga masyarakat awam yang mungkin mereka nggak tahu tentang bagaimana suasana batinnya para ulama, mereka ketika punya masalah nggak bisa sabar, pengen curhat. Tempat curhatnya ke mana? Kepada ulama. Itulah jamaah. Para ulama, mereka curhat kepada siapa? Kepada jamaahnya. Wahai jamaah, saya punya utang. Gimana jamaah? Sopan nggak kayak gitu Pak? Terus gimana Pak Ustadz kalau Pak Ustadz punya utang? Ya sudah, tolong dibantu. La haula wala quwata illa billah. Baik. Mereka datang kepada Hasan Al-Basri dan menyampaikan satu demi satu, mengadukan, saya punya masalah ini, saya punya masalah ini, saya punya masalah ini. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau hanya memberikan saran, istaghfirillah, istaghfirillah, istaghfirillah. Perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Sampai Ar-Rabi bin Sabih terheran. Inna rijalan ya'tuka yashkuna anwa'an. Banyak orang yang datang kepadamu, mereka mengadukan berbagai macam masalahnya, tapi jawabannya kok cuma satu. Amartahum bil istighfar. Anda cuma memerintahkan mereka untuk istighfar. Faqala, lalu kata Imam Hasan, ma qultu min indi syai'an. Aku tidak berani untuk menyampaikan jawaban yang aku nggak punya ilmunya. Yang aku tahu cuma itu. Aku tidak berani untuk memberikan jawaban yang aku nggak punya ilmunya. Yang aku tahu cuma itu. Innallaha azza wa jalla yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman. Beliau kemudian mengutip firman Allah di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh pernah memerintahkan kepada umatnya. Faqultu, lalu aku sampaikan, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian. Sejahat apapun perbuatan syirik yang kalian lakukan, mintalah ampunan kepada Allah Ta'ala. Lalu Nuh memberikan janji, siapa yang rajin mohon ampunan kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kirim hujan yang deras kepada kalian, sehingga kalian tidak akan kekurangan air. Kalian tidak akan mengalami situasi paceklik sehingga membuat orang sampai kehabisan air. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan melampangkan kepada kalian dengan Allah berikan harta dan anak keturunan. Orang kalau sudah punya dua ini Pak, Masya Allah, hidupnya sangat bahagia. Dia punya harta dan dia punya anak keturunan yang akan melanjutkan untuk mewarisi hartanya. Karena setiap orang itu butuh, kalau saya tua nanti siapa yang merawat? Maka saat dia punya anak, dia sudah punya bayangan nanti yang akan merawat adalah anaknya. Baik. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun,
yang penuh dengan buah, dan Allah akan berikan sungai-sungai yang bisa mengalir. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Baik, Anda percaya nggak dengan janji ini, Pak? Percaya dengan janji ini? Oh, nggak jawab. Wajib percaya. Janji Allah dalam Al-Quran. Walaupun yang menyampaikan Nabi Nuh, Pak, ya itu kan berlaku sampai kiamat. Bahwa siapapun yang rajin istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan janji seperti ini bagi para hambanya. Baik, sehingga kalau ditanya apa sih doa memperlancar rizki, nggak sulit untuk dipelajari. Anda cukup rajin istighfar. Saya tidak ngasih Anda ijazah amal apapun, nggak. Ini ijazah dari saya ya. Tolong baca doa. Terus tak diktekan sebuah doa yang kalimatnya rumit dan sulit. Nggak ada kayak gitu. Anda baca ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 kali sekali nafas. Bisa? Hah? Nggak bisa. Butuh bantuan oksigen. Ya Latif sekali nafas 1000 kali. Mustahil. Kita nggak ngasih ijazah seperti ini. Dalilnya ada dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, mudah untuk dihafal. Kalau Anda mau mencari rizki, doa apa sih yang bisa memancing rizki? Anda cukup buka Al-Quran, dapat. Anda cukup buka Hisnul Muslim. Buku Hisnul Muslim punya? Banyak yang punya ya. Kumpulan doa dan dzikir dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak yang punya. Dapat, mudah untuk mendapatkannya. Tidak ada doa yang rumit untuk mohon rizki kepada Allah. Cuman masalahnya kembali kepada tadi. Apa tujuan Anda? Baik. Sehingga Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memberikan panduan. Kalau Bapak ingin mendapatkan rizki yang lancar, perbanyaklah istighfar, banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan dan seterusnya. Qala ar-rajulu lil Hasan Al-Basri. Kemudian ada orang yang berkata kepada Hasan Al-Basri, "Amma yastahyi ahaduna min rabbih? Naf'alu dhanba thumma nastaghfirillah thumma naf'aluhu marratan ukhra thumma nastaghfiru wa hakadha." Lalu ada orang tanya kepada Hasan Al-Basri, "Apa kita enggak malu, wahai Imam Hasan? Kita berbuat dosa, mohon ampun, dosa lagi, mohon ampun lagi, dosa lagi, mohon ampun lagi. Apa kita enggak malu? Kok terus kita seperti itu?" Faqala lahul Hasan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wadda syaitanu law dhafara minkum hadha la tatrukul istighfar abadan." Justru setan itu berharap punya pikiran kayak kamu. Setan itu berharap dia bisa menguasai manusia sehingga dia punya pikiran seperti kamu. Merasa malu lalu tidak mau istighfar. Itulah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ada nggak Pak orang kayak gini, Pak? Banyak. Sehingga ada sebagian orang yang diajak, misalnya mohon maaf ya ibu-ibu yang nggak pakai jilbab, "Ayo ngaji. Saya itu orang kotor kayak gini kok diajak ngaji. Saya sudah kotor." Dia merasa apa? Saya sudah kotor. Udahlah, saya nggak usah ngaji. Dia merasa dirinya sudah kotor dengan dosa. Pakai jilbab lah, akhlak saya masih jelek kok, masa pakai jilbab? Ada orang diajak untuk datang ke tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah. "Ayo sholat berjamaah." Saya merasa diri saya masih kotor. Saya nggak pantas untuk menghadap Allah dengan penuh kotoran. Apa itu? Syubhat setan untuk menghalangi dia mendekat kepada Allah. Kalau kau sadar dirimu kotor, bersihkan dengan mendekat kepada Zat yang Maha Pengampun. Maka orang yang berpikiran seperti tadi, kita rajin berbuat dosa, berbuat maksiat, kita ini kotor di hadapan Allah. Nggak sopan kalau kemudian menghadap kepada Allah Ta'ala. Justru itulah syubhat yang dibisikkan oleh setan agar menghalangi orang ini untuk berbuat ketaatan. Maka kata Hasan, "Wadda syaitanu law dhafara minkum bihadha." Inilah yang diharapkan oleh setan ketika dia berhasil mengalahkan kalian. Dia ingin menggoda kalian dengan cara seperti ini. Ditanamkan pikiran, dia merasa kotor, sehingga tidak mau untuk rajin istighfar kepada Allah. Tidak mau untuk banyak mohon ampun kepada Allah. La tatrukul istighfar abada. Jangan pernah meninggalkan istighfar selamanya.
Sehingga jamaah, sekali lagi dalam rangka untuk belajar tentang zikir, bagaimana mendapatkan rizki, nggak sulit bagi kita. Salah satunya apa? Rajin baca istighfar. Doa yang lain apa Pak? Doa yang mungkin sudah sering kita dengar dari sahabat, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan statusnya sahih. Ummu Salamah mengatakan, kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu. Nabi SAW begitu salam pada waktu salat subuh, beliau langsung berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Hafal doa ini Pak? Hafal. Kemudian juga dalam doa salat, duduk di antara dua sujud, kita baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni. Kita minta kepada Allah, warzuqni, berikanlah aku rizki. Dan doa ini yang dibaca di antara dua sujud, ini urutannya tidak harus persis, sehingga boleh, karena ada banyak riwayat, ada banyak redaksi. Sehingga Anda misalnya nggak urut seperti tadi, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi ada unsur-unsur minta tadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni. Minta kepada Allah rizki salah satunya. Baik. Ada sebagian di antara ulama yang mengatakan bahwa minta rizki ketika salat hukumnya dilarang. Minta dunia ketika salat hukumnya dilarang. Dan ini pendapat penulis kitab Ar-Raudul Murbi'. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan untuk minta dunia ketika salat. Dan salah satu di antara dalilnya adalah Nabi SAW minta kepada Allah rizki ketika duduk di antara dua sujud. Demikian pula Nabi SAW minta perlindungan minal ma'thami wal maghram, dari perbuatan dosa dan terlilit utang, yang beliau baca menjelang salam. Sehingga ini semuanya dalil boleh minta dunia kepada Allah Ta'ala ketika salat. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik, mungkin demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan, sehingga di kesempatan ini yang Anda dapatkan bukan ijazah doa dan zikir pemancing rizki, karena doa dan zikir pemancing rizki sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan nggak sulit untuk dipelajari, tapi lebih kepada bagaimana mengatur suasana batin ketika minta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pertanyaan, mungkin kalau yang tidak sempat terjawab bisa kita lanjut nanti di kajian duha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan berdagang. Nah, kalau transaksi biasanya pakai bank konvensional. Dulu pernah pakai bank syariah, tapi pendataannya kurang rapi. Bagaimana solusinya? Pendataannya kurang rapi. Kalau masalahnya adalah masalah kerapian pendataan, mungkin Anda perlu belajar tentang bagaimana pembukuan keuangan yang bagus dari orang-orang yang paham akuntansi, sehingga Anda bisa melakukan pembukuan terhadap keuangan Anda dengan rapi. Sementara di bank kan bukan urusan Anda ya. Dan biasanya bank rata-rata ya sudah teruji dengan yang namanya akuntansi dan pembukuan. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau bisa Anda tetap berada di bank syariah, karena wadiah di bank syariah itu tidak ada bunga. Wadiah di bank syariah tidak ada bunga. Kalau tabungan di bank konven ada bunga. Sementara untuk wadiahnya di bank konven kan tidak ada produk itu. Karena itu kami sarankan
Selagi Anda masih memungkinkan untuk menggunakan bank syariah, sebaiknya gunakan bank syariah. Kalau masalahnya hanya kurang rapi di sisi pembukuan, Anda bisa belajar bagaimana cara pembukuan yang rapi. Apakah sistem penjualan dengan dropship mutlak diharamkan? Karena saya pernah dengar ada sistem dropship yang diperbolehkan. Nah, coba kita lihat praktek dropship dulu ya. Ada berapa pihak Pak kalau orang melakukan praktek dropshipping? Ya, ada 3 ya. Pertama dropshipper, kedua supplier, ketiga konsumen. Konsumen, supplier, dropshipper. Udah? Seorang dropshipper dia iklan barang secara online, baik di medsos maupun di marketplace atau di tempat yang lain. Lalu ada konsumen yang tertarik untuk beli. Kemudian setelah dia transfer tunai, lalu dropshipper ini mencarikan barang tersebut di tempat supplier yang bisa dia dapatkan. Kemudian barang dikirim dari mana? Dari supplier ke konsumen secara langsung atas nama dropshipper. Barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung atas nama dropshipper. Gambaran ini insya Allah paham ya? Baik. Skema seperti ini yang terjadi adalah dropshipper itu menjual sebelum punya barang. Yang terjadi dropshipper menjual sebelum punya barang. Dan secara umum menjual sesuatu sebelum dimiliki hukumnya dilarang. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual sesuatu yang tidak kau miliki. Bagaimana sih kasusnya Hakim sampai Nabi SAW menyampaikan seperti itu? Hakim bin Hizam itu seorang pedagang di Mekah, dan beliau masih punya hubungan kekerabatan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Hakim ini menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, datang seseorang kepada saya, yuridu minnil bai'ah, dan dia minta kepadaku barang tertentu, ma laysa indi, yang aku tidak memilikinya. Hakim bercerita, ada orang datang kepadaku mau membeli barang tertentu yang aku tidak memilikinya. Apa abta'ahu lahu minas suq? Boleh enggak saya belikan barang itu dari pasar, terus saya kasihkan ke dia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau punya. Kalau belum dimiliki, jangan kau jual. Baik. Ada yang aneh enggak Pak dari kisah Hakim ini Pak? Orang ini datang ke Hakim mau beli barang tertentu. Lalu oleh Hakim bin Hizam, beliau rencananya mau dia belikan di pasar, kemudian dikasihkan ke orang ini. Berarti yang terjadi gimana? Pasarnya Hakim dengan pasarnya konsumennya itu sama. Kan sama-sama penduduk Mekah. Hakim tidak keluar kota. Beliau cuma mengatakan, boleh nggak saya belikan barang ini dari pasar, kemudian saya serahkan kepada orang tadi. Berarti pasarnya sama. Kenapa orang ini tidak beli langsung dari pasar? Nah, bagian ini yang menjadi banyak tanda tanya. Dan itu yang menjadi alasan kenapa dalam praktek Hakim ini dilarang oleh Nabi SAW. Lalu para ulama memberikan kesimpulan. Apa yang dilakukan oleh Hakim itu disebut dengan salam hal. Disebut dengan apa? Salam hal. Jual beli salam hal itu gimana Pak? Uangnya tunai, barangnya nyusul, tapi dalam waktu yang pendek. Saya ulang ya. Jual beli salam hal. Jadi salam itu ada 2 ya. Ada salam hal, ada salam muajjal. Untuk salam muajjal, ulama sepakat boleh. Salam muajjal itu transaksinya hari ini, barangnya diserahkan minimal bulan depan. Lebih dari itu boleh, bahkan setahun 2 tahun boleh. Karena praktek salam seperti inilah yang ada di zaman Rasulullah SAW. Transaksi hari ini, barangnya kapan? Tahun depan. Itu salam muajjal.
Sampai di sini paham? Transaksinya sekarang ya. Misalnya Bapak datang ke si A, saya mau beli duren 10 kilo misalnya. Beli duren 10 kilo. Berapa harga? 10 juta. Lalu Anda bayar 10 juta. Tunai. Transaksinya kapan? Sekarang. Dibayar tuh tunai. Kapan durennya? Musim duren tahun depan. Sehingga durennya baru didatangkan tahun depan. Ulama sepakat yang seperti ini boleh. Ini yang disebut dengan salam apa? Muajjal. Salam yang tertunda. Baik. Nah, praktek hakim itu salam hal. Salam yang waktunya pendek. Kok bisa Pak waktunya pendek? Karena pasarnya hakim sama pasarnya konsumennya itu sama. Sehingga waktunya pendek. Dan itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah? Selanjutnya, salam pendek tadi adalah ketika waktu penyerahannya kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Sehingga bayarnya sekarang, tak bayar tunai ya sekarang. Baik, kapan barangnya datang? 5 hari lagi. Barangnya diserahkan 5 hari lagi. Ini masuk kategori salam hal. Salam hal. Itulah praktek dalam hadis hakim. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Kenapa salam hal itu nggak boleh? Kenapa salam hal itu dilarang? Menurut jumhur ulama, salam hal dilarang karena dia salam hal. Karena dia tidak panjang waktunya. Ini pendapat siapa? Jumhur. Sehingga praktek akad salam yang waktunya pendek itu nggak boleh. Harusnya panjang. Minimal berapa? 1 bulan. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, menurut Syafi'iyah, bahwa hakim dilarang oleh Nabi SAW karena objek yang dia transaksikan itu tertentu, barang muayyan. Barang yang ditransaksikan itu barang muayyan, barang tertentu. Kalau barangnya tidak tertentu, boleh. Tertentu itu maksudnya gimana Pak? Barang yang sudah tidak punya pilihan yang lain. Tapi kalau barangnya tidak tertentu, misalnya saya pesan mangga aromanis ukuran sekilo isi 3. Mangga aromanis sekilo isi 3. Tertentu nggak ini? Tidak ini. Ada rentang. Sehingga dia bisa cari mangga di kebunnya si A, kebunnya si B, kebun si C, dan seterusnya. Yang penting pokoknya mangga yang ukurannya besar. Tapi dijelaskan berdasarkan kriteria. Ini jelas atau belas? Hah? Sulit tuh mama ini. Masya Allah, harus pakai oret-oretan ya. Susah dipahami jemaah? Insya Allah bisa ya. Udah gampangannya gini aja ya. Dropshipping itu akad salam. Dropshipping itu akad salam. Kenapa akad salam? Karena bayarnya tunai di depan. Bapak mungkin pernah dengar akad salam Bapak? Akad salam sudah pernah dengar belum? Belum? Udah, berarti nanti aja ya. Insya Allah nanti kita ulang ya tentang dropshipping. Atau kalau Anda misalnya pengen baca lebih detail, bisa baca buku ini. Buku ini ada penjelasan tentang dropshipping, kemudian tentang akad salam, salam hal, salam muajjal, itu penjelasannya di buku ini. Lalu setelah itu turunnya adalah akad dropshipping. Dropshipping itu boleh atau tidak, itu diturunkan dari penjelasan tentang akad salam. Baik, ada yang mau buku ini? Oh, baik. Pertanyaannya. Sebutkan penjelasan tentang salam muajjal. Nah, silakan. Salam muajjal adalah akad jual beli. Akad jual beli yang cukup lama. Jual beli kredit. Panjang apanya, Pak? Rentang waktu apa? Penyerahan. Baik, uangnya kapan? Masya Allah, baik. Jadi akad salam, uangnya dibayar tunai di muka, tapi rentang penyerahan barangnya
lama, itu namanya salam muajjal. Berapa lama minimal? Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah. Alhamdulillah, nanti Anda bisa ajarkan ke yang lain ya. Nah, kalau yang salam muajjal seperti ini ulama sepakat boleh, baik jumhur maupun madhab syafi'iyah. Sudah? Sehingga kalau dropshipping yang halal gimana Pak? Dropshipping yang waktunya lama. Maka saat dia menawarkan barang dengan sistem dropshipping, ditulisi di situ disclaimer ya, disclaimer. Agar praktek dropshipping yang kita lakukan hukumnya halal menurut pendapat jumhur, maka barang baru kami kirim sebulan setelah Anda transfer. Yakin tutup itu toko. Mana ada yang mau? Saya sudah transfer barangnya kapan? Sebulan lagi. Mana ada yang mau? Orang kan mintanya apa? Segera. Sehingga praktek dropshipping seperti ini kalau pakai pendapat jumhur minimal yang 1 bulan tadi. Ini mungkin dipraktekkan di tempat kita nggak ada yang bersedia. Tapi seperti itulah model akad salam di masa para sahabat. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa? Sudah masuk waktu untuk salat syuruk? Sudah? Sudah ya? Coba ini satu lagi ya. Bagaimana ketika makan seblak prasmanan? Apakah termasuk gharar? Yang diambil apa? Hah? Seblak. Seblak itu isinya apa saja? Kerupuk, mie, sosis, ayam, ceker ya. Diambil ceker semua gitu boleh nggak? Kalau prasmanan? Nggak boleh? Boleh. Sehingga dia cuma ngambil ceker doang. Boleh, tapi harganya beda dengan yang ngambil mie doang. Wallahu a'lam. Lah ya ada harganya. Ini kan prasmanan ya. Prasmanan. Karena kan seblak ini isinya bervariasi ya. Ada kerupuk, ada mie, ada sosis, ada ceker, misalnya 4 pilihan. Kalau dia cuma ngambil sosis sama ayam saja, sama ceker, gimana? Hah? Boleh. Bayarnya sama nggak dengan yang ngambil kerupuk saja? Oh beda ya sudah. Berarti nggak ada gharar di situ. Kan itu sebelah ada 3.000 ceker, terus kerupuk 2.000. Cuman dia ngambilnya nyomot gitu sih. Ngambilnya nyomot. Ini enggak masalah. Berarti kan sudah tahu harganya. Ceker 3.000. Misalnya sosis 2.000. Saat dia ngambil, dia kan tahu berapa yang akan saya ambil. Berarti harganya dia tahu? Tahu. Insya Allah tidak ada gharar. Bahkan sangat jelas kalau sudah ada harganya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insya Allah nanti ada sesi berikutnya di jam 9 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.